Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita berjumpa hari ini. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan. Saya diberkati dengan ayat ini, dan saya tertarik dengan kata hiduplah oleh roh. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sering mendengar ya kata ini ya. Mari kita hidup dalam roh, hidup oleh roh dan sebagainya ya. Bahkan sampai ada yang bersikap ekstrim. Kita nunggu apa kata roh ya. Sehingga ini menjadi plesetan, wah ngeroh gitu ya. Nah, istilah-istilah seperti itu apakah benar atau tidak? Ya, mari kita back to the Bible ya, kembali kepada Alkitab. Di sini dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Di situ memakai kata peripateo ya. Peripateo artinya adalah berjalan. Peripateo di dalam Perjanjian Baru di dalam Galatia pasal yang kelima ini memakai kata atau artinya adalah berjalan ya, berjalan. Jadi dapat dikatakan bahwa hendaklah engkau berjalan, hendaklah engkau menapakkan kakimu berjalan setiap hari berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Saya kemudian diingatkan ke dalam peristiwa di mana Abraham di dalam Perjanjian Lama dia dipanggil oleh Allah. Dan Abraham dipanggil untuk berjalan ya, berjalan. Dan Allah berkata, aku akan menunjukkan tempat di mana kamu akan tuju di sana. Nah, di sana dipakai kata halak ya, halak. Ketika Abraham menuruti panggilan Allah, di sana dipakai kata halak ya, artinya berjalan sama. Halak dengan peripateo sama-sama artinya adalah berjalan ya. Berjalan di dalam pimpinan Tuhan, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu tentunya punya GPS ya. Kalau kita mengendarai mobil atau kita mengendarai sepeda motor dan kita ingin pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu alamatnya di mana, kita hanya bisa ketikkan di GPS ya, di Maps di HP kita. Kemudian kita ketikkan nama alamat itu, kemudian ya, maka GPS secara otomatis akan menuntun kita, membawa kita kepada tempat di mana kita mau tuju ya, di mana kita mau tuju. GPS itu sangat berfungsi sekali bagi orang-orang yang memang tidak tahu alamatnya di mana. Dan bagi saya GPS sangat membantu sekali. Nah, kembali kepada Galatia pasal yang ke-5 ayat 16, hiduplah oleh roh artinya berjalanlah setiap hari di dalam pimpinan Tuhan. Berjalanlah setiap hari di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Allah. Allah sendiri yang berkuasa untuk memimpin hidup kita. Jangan menuruti kehendak daging kita, sehingga kehendak daging itu mendominasi diri kita, dan kehendak daging itu menuntun diri kita, sehingga bukan roh Tuhan, sehingga bukan Tuhan sendiri yang menuntun hidup kita, tetapi kehendak daging kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan? Hendaklah kita menaruh telinga kita, menaruh hati kita, menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan memimpin dalam hidup kita. Kita berjalan setiap hari
mulai dari bangun pagi, kemudian kita melakukan aktivitas kita di dalam pekerjaan kita, hendaklah kita dipimpin oleh Tuhan. Hendaklah kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan pimpinan dari Tuhan? Tentunya lewat firman Tuhan, ya. Tentunya lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu menjadi penuntun di dalam setiap jalan kita. Cintai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita bosan dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, karena itulah yang akan menuntun hidup kita berjalan melewati hari demi hari. Sepanjang umur hidup kita, jangan lupa bahwa kita punya penuntun. Bukan daging yang menuntun kita, bukan keinginan daging, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu, biarlah roh, yaitu Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri yang menuntun hidup kita melewati hari ini bersama dengan Tuhan, melewati hari ini dalam pimpinan Tuhan, melewati hari ini berjalan di dalam pimpinan dari Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.